Aku katakan bahwa aku sudah menerima wahyu dari Jibril dan aku sudah diutus menjadi nabi. Apakah kalian percaya? Tanya Rasulullah. Mendengar perkataan itu, barulah orang-orang yang ada di sana memberikan respon yang berbeda-beda. Ada yang langsung percaya, ada juga yang tidak percaya. Salah satu yang tidak percaya, yang langsung menolak Islam itulah pamannya Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Di momen itu, dengan perasaan kesal Abu Lahab bilang, "Celakalah kamu Muhammad," katanya. Melihat Abu Lahab yang menentang Rasulullah, seketika melalui perantara malaikat Jibril langsung turun wahyu yang berikutnya, yaitu surat Al-Lahab yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan," dan seterusnya. Itu turun surat Al-Lahab gara-gara situasi pamannya Rasulullah, yaitu Abu Lahab yang menolak keislaman Rasul. Jadi, disesuaikan dengan situasi turunnya Al-Quran ini, sedikit demi sedikit. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Ada tahapan turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Rasulullah SAW, dan proses ini terjadi secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan kata lain, Al-Quran ini turun sebagai respon atas apa yang sedang terjadi di dunia. Oleh karena itu, ketika kita belajar Al-Quran, hendaknya kita juga bisa mempelajari tentang asbabun nuzul atau sejarah yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat itu. Dan proses ini terus berlangsung dan terus berlangsung. Hingga akhirnya setelah lebih dari 22 tahun, turunlah ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini ceritanya turun pada saat Rasulullah sedang melaksanakan haji wada. Haji wada ini merupakan perpisahan dengan para sahabat, di mana pada saat itu ketika Rasulullah sedang berjalan dengan menaiki untanya, tiba-tiba datanglah ini malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu terakhir ini. Pada saat itu Rasulullah ini sampai membungkuk di atas unta beliau, gara-gara wahyu yang beliau terima ini sangatlah berat, yaitu wahyu terakhir. Bahkan saking beratnya, seorang sahabat bercerita bahwa pada saat itu untanya Rasulullah hampir oleng gara-gara tidak mampu menopang tubuhnya Rasulullah yang sedang membungkuk itu. Terus pertanyaannya, surah Al-Maidah ayat 3 itu isinya tentang apa dan kenapa sampai seberat itu? Jadi, pada surat Al-Maidah ayat 3, ini berisi tentang hukum-hukum Islam. Beberapa di antaranya yaitu larangan mengundi nasib dan juga larangan memakan makanan haram, semacam bangkai, darah, dan juga babi, atau juga hewan yang mati terceki. Ada lagi hewan yang mati tertanduk, binatang buas, dan lain-lain. Dan selain itu, ayat ini juga bercerita tentang keputusasaan orang kafir yang berusaha mengalahkan agama Islam. Karena pada saat itu Islam ini sudah meraih kemenangan, dan ayat ini turun menjadi salah satu pertanda yang menunjukkan bahwa agama Islam telah sempurna, sehingga setelah ini tidak akan ada lagi ayat yang turun. Sudah habis dan sudah selesai. Dan sedihnya adalah dengan turunnya ayat itu atau ayat terakhir ini, itu juga menjadi pertanda bahwa sebentar lagi Rasulullah akan segera berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ayat sudah turun dan Islam sudah sempurna, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Setelah semua ayat Al-Quran sudah selesai turun, terus bagaimana akhirnya ayat Al-Quran terkumpul sedikit demi sedikit ini menjadi sebuah buku ataupun menjadi sebuah kitab. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana kisah pembukuan Al-Quran di zaman Khalifah.